Perkenalkan, nama saya Badru Adi Ignas Nusa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi iklim apa saja yang ada di Indonesia beserta perubahan iklim itu. Sebelum saya masuk ke soal pertama yaitu klasifikasi iklim, saya akan membacakan pengertian iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang cukup lama yaitu 10-30 tahun dan mencakup wilayah yang luas. Fenomena ini akan mempengaruhi keadaan litosfer dan muka bumi. Klasifikasi iklim. Dalam klasifikasi iklim terbagi menjadi 5 iklim, yaitu iklim matahari, iklim Köppen, iklim Suhun, iklim Oldeman, dan iklim Smith-Ferguson. Yang pertama adalah iklim matahari. Iklim matahari ditentukan berdasarkan garis lintang. Posisi menentukan intensitas matahari yang diterima berdasarkan letak posisi lintang, tepatnya berada di bumi. Iklim matahari juga terbagi menjadi 4, yaitu pertama iklim tropis. Iklim tropis terletak pada 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis terletak pada 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara lintang selatan. Pada iklim subtropis terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang ketiga, iklim sedang terletak pada 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara lintang selatan. Yang keempat, iklim dingin terletak pada 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara lintang selatan. Klasifikasi iklim yang kedua adalah iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen ditentukan berdasarkan curah suhu, hujan, vegetasi, dan persebaran jenis tanah. Iklim Köppen terbagi menjadi beberapa iklim. Yang pertama adalah iklim A, yaitu beriklim tropis. Ciri-cirinya memiliki suhu rata-rata di setiap bulannya di atas 18 derajat Celcius, berkelembapan tinggi, dan curah hujan tahunannya tinggi. Yang kedua, iklim B, yaitu beriklim kering atau gurun, terdapat pada daerah gurun atau semi-arid dengan kondisi penguapan yang sangat besar sehingga tidak ada air yang berlebih dan tidak ada air yang mengalir secara permanen. Yang ketiga, yaitu iklim C, beriklim sedang, berada di lintang sedang dengan temperatur terdingin yaitu 18 derajat Celcius. Ditandainya dengan adanya 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, dan musim panas. Yang keempat, yaitu iklim D, yaitu beriklim sedang yang dipengaruhi dengan adanya musim yang tajam sehingga disebut dengan iklim mikrotermal. Yang kelima, iklim E, yaitu beriklim kutub. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki musim panas atau musim hangat. Klasifikasi iklim yang ketiga yaitu iklim Suhun. Dalam iklim Suhun mengelompokkan secara vertikal sesuai dengan vegetasi pada ketinggian tertentu. Klasifikasi iklim Suhun dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah daerah panas atau tropis, terletak antara 0 derajat sampai 700 mm di atas permukaan laut dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius. Yang kedua, daerah sejuk terletak pada antara 700 sampai 1,500 mm di antara permukaan lautan dengan suhu 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Yang ketiga, daerah sejuk terletak antara 1,500 sampai 2,500 mm di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Yang keempat, daerah dingin terletak pada 2,500 sampai 3,300 mm di atas permukaan laut dengan suhu 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Yang kelima, daerah dingin bersalju, daerah yang terletak pada ketinggian di atas 3 sampai 300 mm yang sering tertutup oleh salju dengan suhu 6,2 derajat Celcius. Klasifikasi iklim yang keempat adalah iklim Oldeman. Iklim Oldeman adalah pembagian tipe yang menggunakan curah hujan. Mengenai indikatornya, adanya bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut dan dihubungkan dengan pertanian sehingga pembagian iklimnya disebut arah limit dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm di tiap bulannya. Dalam klasifikasi iklim Oldeman, bulan basah adalah bulan yang memiliki jumlah curah hujan sekurang-kurangnya 12 mm per bulan. Bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering yaitu digunakan oleh Oldeman adalah sebagai berikut. Bulan basah jika curah hujan lebih dari 200 mm sampai per bulan. Yang kedua, bulan lembab jika curah hujan antara 100 sampai 200 mm per bulan.
Yang ketiga, bulan kering jika curah hujannya kurang dari 100 mm sampai per bulan. Yang kelima, iklim Smith-Ferguson. Yang kelima ini adalah klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Iklim ini dikembangkan oleh salah satu penemu yaitu Smith dan Ferguson. Mereka adalah orang Belanda yang meneliti tentang iklim di Indonesia. Oleh karena itu, tipe iklim hanya sesuai untuk iklim tropis. Khususnya Indonesia, tipe iklim ini sangat berguna untuk keperluan pertanian, kehutanan, dan pengembangan tanah. Sistem klasifikasi iklim ini membagi iklim tropis menjadi 8 tipe dengan lambang huruf dari A sampai H. Dasar klasifikasi dengan menghitung bulan basah dan bulan kering. Dikatakan bulan kering jika endapan hujan kurang dari 60 mm per bulan. Sebaliknya dikatakan bulan basah jika endapan hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Soal yang kedua yaitu iklim apa saja yang ada di Indonesia. Iklim yang ada di Indonesia yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode berubah angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari dua jenis yaitu angin musim barat dan angin musim barat daya yaitu musim B dan angin musim timur laut yaitu musim timur. Angin musim barat biasanya terjadi di bulan Oktober hingga April yang basah sehingga membawa musim hujan dan penghujanan, dan angin musim timur biasanya terjadi di bulan Mei sampai bulan September yang sifatnya kering. Iklim kedua yang ada di Indonesia adalah iklim laut. Iklim laut biasanya terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya terjadi hujan. Yang ketiga, iklim panas. Iklim panas terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Soal yang ketiga yaitu perubahan iklim. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer, berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Global terdiri tertentu penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data yang diterima Indonesia Baik, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol dan gas buang industri. Dari perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Yang keempat, terjadinya bencana alam angin puting beliung. Yang kelima, berkurangnya sumber air. Karena itu, mari kita